Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nurazikin. Saya dari UPBC Malang, Ujar Kota Kediri. Di sini saya akan menyampaikan kiat-kiat tips belajar yang efektif di universitas terbuka. Oke, sebelum menyampaikan kiat-kiat belajarnya, terlebih dahulu saya sampaikan tentang apa sih itu universitas terbuka. Pasti kalian banyak yang belum tahu ya. Oke, universitas terbuka itu adalah salah satu universitas di Indonesia yang menerapkan sistem belajar melalui daring atau melalui jaringan. Di sini bisa melalui internet, web, atau semacamnya lah. Di sini mahasiswa dituntut lebih gimana ya? Lebih belajar mandiri, karena pembelajaran di UT ini tidak terikat oleh waktu maupun tempat. Jadi mahasiswa bisa belajar kapan aja, sore bisa, malam bisa, pagi bisa, dini hari pun juga bisa, tergantung niatan dari mahasiswa itu sendiri. Jadi untuk yang sibuk-sibuk, seperti yang sibuk bekerja seperti saya juga, itu tetap bisa. Kalau mau kuliah tetap bisa, tergantung niatan aja sih kalau menurut saya. Oke, tak usah berlama-lama ya. Kita menuju ke tips-tips belajar efektif di universitas terbuka. Yang pertama menurut saya itu adalah niat. Percuma dong kalau kita mau kuliah tapi kita tidak niat, kan ya percuma. Jadi yang pertama itu harus niat. Karena ya itu tadi, sistem pembelajaran di UT itu sistem belajar mandiri. Jadi mahasiswa itu harus aktif gitu. Jadi yang pertama itu harus niat. Jadi kalau mau daftar ke universitas terbuka, niat harus yang utama biar bisa sukses gitu ya. Oke, untuk yang kedua itu setelah niat kita harus membuat jadwal rencana belajar mingguan atau bulanan. Jadi jadwal kita harus terstruktur, karena kalau tidak gitu kita akan malas-malas dalam belajar. Contoh gini. Hari Senin saya belajar matkul bahasa Indonesia. Hari Selasa bahasa Inggris. Hari kedua manajemen, hari ketiga pengantar bisnis, dan seterusnya. Jadi jam-jamnya juga harus terstruktur gitu. Kalau gak gitu, kalian akan telat dengan informasi yang disampaikan oleh tutor. Jadi kalian harus membuat jadwal yang struktur, dan gak boleh kamu ingkar sendiri. Jadi buat gini, males gak usah dikerjakan, jangan gitu. Kalau hari ini jadwalnya ini, ya kamu harus belajar ini itu. Oke, itu ya yang pertama. Yang kedua, untuk yang ketiga itu mempelajari modul. Setelah kalian daftar di universitas terbuka, setelah melakukan registrasi, pengumpulan berkas, kalian akan mendapat modul seperti ini. Nah ini ya, kalian akan mendapat modul seperti ini. Ini modul harus Anda pelajari karena materi semua ada di sini. Ya, gimana ya? Kalau Anda ada pelajari, sulitlah untuk mengikuti. Jadi semuanya sudah terangkum di sini. Nanti untuk tuton juga nanti biasanya dosen-dosen yang ambil di sini. Jadi harus Anda pelajari. Walaupun setebal ini mudah kok kalau Anda niat dan jadwalnya itu terstruktur, itu mudah. Oke, untuk yang selanjutnya, yang keempat, itu mahasiswa harus aktif mengikuti tutorial online atau tuton. Ya, jadi sistem di universitas terbuka itu pembelajarannya itu melalui jaringan. Salah satunya menggunakan tutorial online. Di tutorial online itu diperkenalkan satu menu, yaitu diskusi. Jadi di sini nanti akan diberi soal oleh dosen.
itu mahasiswa harus mendiskusikannya dengan teman-teman. Jadi adu pendapat lah. Kalau sama teman menyampaikan jawaban, kita tanggapi. Kalau nggak ngerti kita tanyakan dosen. Jadi gitu. Jadi kita harus belajar yang efektif gitu. Kita harus lebih aktif dalam tuton biar nilai kita juga bagus gitu. Oke, untuk yang kelima dan terakhir inilah itu mengikuti UAS. Nah, tetap ada UASnya loh teman-teman. UAS nanti di terakhir sih, setelah mengikuti tutorial online, nanti kalian akan disuguhkan dengan UAS. UAS di sini cukup mudah sih. Kalau Anda mengikuti tuton, aktif di tuton, mempelajari ini, pasti UAS bisa diselesaikan dengan mudah juga. Tergantung diri kita sendiri gitu. Oke, itu saya rasa dari saya itu coba belajar efektif di universitas terbuka. Maaf ya, saya ketawa. Saya kan humoris gitu. Saya di universitas terbuka. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like ya, like dan komen di bawah. Oke, sampai jumpa. Salam sejahtera bagi kita semua.